Pagi itu, langit Boyolali murung seperti menyimpan firasat buruk. Dara berdiri di ambang pintu rumah kayu setengah rapuh, mengenakan kerudung abu-abu dan ransel kecil yang tampak tak sebanding dengan beban hatinya. Di sampingnya, Bu Marsinah memeluknya erat, tapi peluk itu bukan kehangatan. Itu adalah penyerahan, penekanan tak bersuara bahwa hidup Dara bukan miliknya sendiri lagi. Ingat ya, Ra, jangan pulang kalau cuma bawa peluh. Pulanglah dengan sesuatu yang bisa bikin mereka tunduk lihat kita, bisik ibunya pelan, seperti mantra yang menusuk. Dara menunduk. Kata-kata itu lebih menyakitkan dari perpisahan itu sendiri. Ia bukan tak ingin membanggakan ibunya. Ia anak sulung. Ayahnya sudah pergi sejak Dara masih SMA. Tapi kenapa cinta ibu selalu harus berbentuk tuntutan? Kenapa keberhasilan selalu diukur dari apa yang bisa dibangun, dibeli, dan dipamerkan? Tangannya gemetar saat menggenggam paspor, seolah benda itu mengikat nasibnya lebih kuat dari restu yang setengah hati. Bandara Adi Sumarmo tak pernah seramai itu menurut Dara, padahal hanya ada ratusan TKW lain yang juga hendak terbang. Tapi riuh tangisan, teriakan pamit, dan kecupan keluarga menyatu seperti gendang perang. Dara berdiri sendiri, tak satupun sanak saudara mengantar, selain ibunya yang kini sibuk memotret dirinya dan berkata, "Kirim fotomu tiap minggu ya, biar ibu bisa tunjukin ke Pak Lurah." Kalimat itu terdengar seperti cambuk, bukan rindu. Bus menuju terminal internasional mulai bergerak. Dara melambaikan tangan, tapi pandangan ibunya bukan pandangan perpisahan. Itu pandangan penuh harap, seolah Dara adalah investasi yang sebentar lagi akan berbuah hasil. Di dalam bus, Dara menoleh ke jendela, melihat bayangan dirinya sendiri, seorang gadis Jawa, 23 tahun, dengan luka yang rapi tersembunyi di balik niat baik. Ia bertanya dalam hati, apa hidupku masih milikku sendiri sekarang? Setiba di Riyadh, suhu menyengat menyambutnya seperti tamparan. Dara berjalan mengikuti petugas penjemput, tubuhnya lelah tapi pikirannya jauh lebih berat. Dalam van yang mengantar ke rumah majikan, ia memandang keluar. Bangunan megah, mobil mewah, dan jalanan steril membuatnya merasa seperti butiran pasir asing yang tercecer di tanah yang tak kenal siapa dia. Tapi ia tahu, mulai malam ini, ia akan tidur bukan di rumah, tapi di kesunyian yang dibayar lunas oleh mimpi orang lain. Di rumah majikan, Dara disambut wanita Filipina yang juga pembantu, menyodorkan seragam dan mengatakan, "You will clean upstairs and cook simple Indonesian food." Tidak ada perkenalan hangat, tidak ada jeda. Hidupnya seperti lembar kerja yang langsung diisi dengan beban, tanpa tahu apakah ia sudah siap menulis takdir baru. Ia mengganti bajunya sambil menahan tangis, ini bukan rumah, ini penjara tanpa jeruji. Malam pertamanya di kamar sempit, Dara membuka pesan ibunya. Isinya hanya 2 kata, jangan gagal. Tak ada, semoga kuat, tak ada, ibu doakan. Hanya 2 kata yang terasa seperti tombak dingin menusuk lambungnya. Dara menangis tanpa suara, seperti langit Boyolali pagi itu, muram, tapi tak bisa hujan. Ia ingin pulang, tapi apa yang akan ia katakan jika rumah kecil mereka tetap reot dan adiknya masih menumpang tidur di musola? Di pojok kamar itu, di negara asing, Dara berdoa. Tapi kali ini bukan doa untuk keberhasilan, melainkan doa agar Tuhan tidak murka jika ia diam-diam menyimpan dendam pada harapan ibunya. Doa yang tidak sepenuhnya ikhlas. Doa yang retak. Doa dari seorang anak yang pergi bukan untuk mengejar mimpi, melainkan untuk menebus ambisi orang lain. Hari-hari di rumah besar itu berjalan seperti mesin tanpa perasaan. Dara bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan teh untuk majikannya, Syekh Fawwas, yang nyaris tak pernah bicara kecuali memberi perintah. Pria berusia 50-an itu selalu tampil rapi dengan sorban putih dan sorot mata dingin. Namun sesekali, saat Dara menunduk mengambil piring atau menyapu taman, ia merasa ada sepasang mata mengawasinya lebih dari sekadar penilaian pekerjaan. Diam-diam, ia mulai merasa seperti seseorang yang sedang ditakar, bukan hanya sebagai pembantu. Kebisuan rumah itu makin terasa menyesakan. Tak ada anak-anak yang berlarian, tak ada tawa, tak ada suara perempuan lain. Konon, istri Fawwas meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak saat itu, rumah yang dulunya semarak berubah menjadi istana yang mati. Dara kadang mendengar denting piano dari ruang tengah, tapi tak pernah tahu siapa yang memainkannya. Ketika ditanya kepada Laila, rekan kerja asal Filipina, jawabnya hanya satu kalimat pelan. Dia kesepian, tapi tak mau terlihat lemah. Setiap malam, Dara menyendiri di kamar sempitnya, memandangi langit Riyadh dari jendela kecil. Ia tak lagi menangis seperti malam pertama, tapi hatinya membeku. Di sela-sela mencuci piring atau menata rak buku milik Fawwas,
Ia kerap menemukan foto-foto wanita Arab cantik dengan mata sendu. Wajah yang sama muncul di lukisan besar yang tergantung di ruang kerja. Dara merasa rumah ini dihantui oleh kenangan yang belum selesai, dan entah kenapa, ia perlahan ditarik ke dalamnya. Suatu siang yang terik, Dara tak sengaja menjatuhkan vas bunga di lorong atas. Pecahannya berserakan, dan ia panik, segera berlutut memunguti serpihan kaca. Langkah kaki mendekat, itu Syekh Fawwas. Dara menunduk dalam-dalam, siap menerima kemarahan. Tapi pria itu hanya diam, lalu berkata lirih, "Tanganmu berdarah." Suaranya tak sekeras biasanya, ada sesuatu yang lembut dan aneh di sana. Dara mengangguk, tapi tak berani menjawab. Lalu, dengan sikap tak biasa, Fawwas berbalik dan mengambil kotak P3K dari meja ruang baca. Luka Dara dibalut oleh tangan pria yang selama ini tampak seperti batu. Sejak hari itu, suasana rumah berubah. Fawwas mulai sering duduk di ruang makan lebih lama dari biasanya. Ia tak lagi hanya menyuruh, melainkan kadang bertanya, "Kamu sudah makan?" Atau, "Apa masakan ini dari kampungmu?" Dara menjawab dengan singkat, menjaga jarak. Tapi hatinya tahu, ini bukan sekadar keramahan. Ia merasa dijerat perlahan oleh tatapan yang menyimpan maksud, dan itu membuatnya gelisah. Laila mulai melirik Dara dengan pandangan curiga. "Hati-hati, kalau dia mulai ramah, pasti ada maunya," bisik Laila di dapur suatu pagi. Dara pura-pura tidak paham, tapi dalam dirinya muncul kecemasan baru. Ia bukan wanita bodoh, ia tahu tanda-tanda ketertarikan, dan ia mulai sadar bahwa dirinya sedang berada di persimpangan berbahaya. Bukan hanya karena dia pembantu, tapi karena tubuh dan harga dirinya bisa menjadi barang yang dipertimbangkan tanpa ia sadari. Sementara itu, ponsel Dara kembali berdering di malam hari. Ibunya menelepon bukan untuk menanyakan kabar atau kesehatan, tapi bertanya lurus, "Sudah ada tanda-tanda dia suka sama kamu? Jangan sia-siakan kesempatan, Ra. Kamu bukan gadis sembarangan, dia pun bukan pria miskin." Kalimat itu membuat darah-darah naik ke kepala. Ia tutup telepon tanpa menjawab, hatinya berkecamuk. Dunia yang ia pijak perlahan terasa licin, antara kesetiaan dan ketakutan, antara keinginan dan kendali atas dirinya sendiri. Dan malam itu, saat ia sedang membereskan buku-buku perpustakaan majikannya, sebuah amplop kecil jatuh dari sela-sela rak. Di dalamnya, foto dirinya sedang menyapu taman, dengan tulisan tangan Arab di baliknya, "Al-Jamila fi al-Syams, perempuan cantik di bawah matahari." Dara menggenggam foto itu erat-erat. Hatinya bergetar. Ia sadar kini, ia bukan lagi hanya pembantu. Ia telah menjadi pusat perhatian di rumah yang tak pernah bicara, dan mungkin target dari sesuatu yang tak ia minta. 3 hari setelah kejadian foto itu ditemukan, Dara menerima kiriman dari Indonesia, sebuah amplop tipis berisi surat tangan ibunya. Aroma tanah basah dan kayu tua seolah merembes keluar dari kertasnya. Jantung Dara berdegup tak menentu saat membukanya. Tulisan tangan Bu Marsinah terpahat rapi di atas kertas lusuh yang sudah menguning karena perjalanan jauh. "Ra, kamu harus dengar baik-baik," tulis ibunya. "Ibu sudah hubungi majikanmu lewat email. Ibu tawarkan kamu jadi istri siri. Jangan bodoh, nak. Dia bisa beri kita rumah yang lebih dari impian." Dunia Dara runtuh tanpa suara. Ia tak peduli lagi dengan angin gurun yang meniup jendela kamarnya atau panggilan Laila dari dapur. Surat itu mengguncang sesuatu yang sangat dalam, lebih sakit dari luka fisik, lebih perih dari lelah bekerja. Ia merasa tubuhnya dijual, disodorkan dengan embel-embel keperempuanan yang seolah bisa dikalkulasi dengan harga. Di matanya sendiri, Dara berubah dari manusia menjadi komoditas. Sore itu, Dara duduk di bangku taman belakang, surat masih di tangannya. Ia membaca ulang, mencoba menemukan jejak kasih seorang ibu di balik kalimat-kalimat bisnis itu, tapi yang ia temukan hanya obsesi akan status dan harga diri palsu. Ibunya menulis, "Jangan jadi perempuan lemah. Sekali dalam hidupmu, buat orang kampung menoleh." Dara menangis dalam diam. Di kampung itu, ia pernah jadi juara kelas, jadi ketua remaja masjid. Tapi ternyata semua itu belum cukup, jika belum dibungkus kemewahan. Malamnya, Dara memutuskan untuk bicara dengan Fawwas. Ia mengetuk pintu ruang kerja dengan tangan gemetar. Pria itu menoleh, terkejut. "Ada apa, Dara?" tanyanya. Dara menunjukkan surat itu, tanpa berkata apa-apa. Fawwas membacanya perlahan, lalu meletakkannya di meja. Senyumnya muncul samar, dan dengan nada tak terduga ia berkata,
Aku sudah membaca surat ibumu sebelumnya. Aku setuju, asalkan kamu juga mau. Dunia Dara kembali berputar. Jadi, semua ini bukan sekadar hayalan. Ibunya benar-benar mengirimkan dirinya sebagai tawaran. Kenapa tidak menikah secara resmi? Tanya Dara. Suaranya lirih tapi tegas. Fauwas tersenyum pahit. Karena kamu bukan warga negara kami. Karena undang-undang di sini tak mengakui pernikahan antar kasta kecuali lewat jalur tertentu, yang rumit dan lama. Kata-kata itu menghantam Dara seperti batu. Ia bukan hanya dijual, tapi juga tak layak diakui. Cinta tak pernah dibahas. Hanya urusan legalitas dan status. Dara berdiri, menunduk, lalu keluar tanpa berkata lagi. Beberapa hari kemudian, ibunya menelepon. Tanpa basa-basi, suara Bu Marsinah terdengar antusias. Nak, ibu sudah lihat gambar rumah yang dijanjikan. Luar biasa besar. 2 lantai, granit semua. Kamu tinggal bilangnya saja. Hidupmu akan berubah, hidup kita semua ikut naik derajat. Dara terdiam. Kata-kata itu tak lagi menusuk, tapi menghancurkan. Ia merasa seolah sedang dikurung dalam kurungan emas yang dibangun oleh darah dagingnya sendiri. Dalam kamar yang semakin sempit rasanya, Dara menulis surat balasan. Tapi ia tahu, surat itu tidak akan menjawab harapan sang ibu. Ia tulis dengan tangan gemetar, Bu, Dara bukan perempuan yang bisa dibeli. Tapi kalau ini memang harga untuk membebaskan kita dari kemiskinan, biarlah Dara korbankan hatinya sendiri. Surat itu ia taruh di meja, tak jadi dikirim. Sebab Dara tahu, sekali ia mengiyakan, dirinya takkan pernah kembali utuh seperti dulu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dara berdiri di depan cermin dan berbisik pelan, apa harga dari sebuah rumah 10 miliar, jika bayanganku sendiri tak bisa aku tatap lagi dengan jujur? Tak ada jawaban. Hanya pantulan wajah seorang gadis Jawa yang kini tengah ditimbang oleh takdir dan ambisi yang bukan miliknya. Pagi itu, langit riat tampak jernih, tapi hati Dara dilanda badai yang tak terlihat. Ia duduk di tepi ranjang sempitnya, menggenggam ponsel tua yang layarnya retak. Nomor Indonesia sudah tertera, hanya tinggal ditekan. Tapi jari-jarinya ragu, gemetar seperti daun yang hendak jatuh. Entah berapa kali ia mengulang niat itu, namun selalu urung, karena ia tahu, suara di ujung sana bukan pelipur lara, melainkan pedagang harapan yang telah menilai harga tubuh anaknya sendiri. Akhirnya, dengan satu helaan napas panjang, Dara menekan tombol hijau. Suara sambungan mengalun. Sekali. 2 kali. 3 kali. Lalu terdengar suara Bu Marsinah, ceria seperti tak ada yang salah. Halo, Ra. Alhamdulillah kamu nelpon juga. Gimana? Udah dibicarakan? Jangan lama-lama mikirnya, nanti dia keburu cari yang lain. Kalimat pembuka itu menampar Dara lebih keras dari tamparan fisik manapun. Tak ada tanya kabar, tak ada tanya sehat atau tidak. Hanya tentang keputusan, seolah Dara sedang menekan kontrak jual beli. Dara menarik napas dalam-dalam. Bu, apa ibu tahu, saat aku pulang kerja, kakiku seperti sudah bukan milikku lagi? Apa ibu tahu, setiap malam aku tidur dengan tubuh gemetar karena takut disentuh tanpa izin? Apa ibu tahu, rasanya seperti apa jadi orang yang dilihat hanya karena status warga asing, bukan manusia? Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang, tapi pecah di tengah kalimat. Di ujung sana, hening. Tak ada tanggapan. Dara melanjutkan, lebih lirih, dan sekarang, ibu minta aku jadi istri siri? Bu, Dara ini anak ibu, bukan barang. Terdengar embusan napas dari seberang. Lalu suara ibu Dara menjawab pelan, namun tetap tajam, kamu pikir ibu tega? Kalau saja bukan karena kita masih ngontrak rumah, utang koperasi belum lunas, adikmu belum bisa kuliah. Ibu gak akan rela, Ra. Tapi kamu bisa bantu semua selesai dengan satu langkah. Nikah siri gak haram, Ra. Syah di mata agama. Kamu gak rugi. Justru kamu bisa bantu keluarga. Apa salahnya? Kata-kata itu menggema, menusuk lebih dari yang bisa Dara tahan. Air mata Dara jatuh, tanpa suara. Ia ingin membantah, ingin teriak bahwa harga dirinya tak bisa ditukar dengan batu bata dan ket tembok, tapi bibirnya keluh. Dunia seperti mengepungnya dari segala sisi. Laila, dari dapur, melongok dan melihat Dara menangis. Ia tak berkata apa-apa,
hanya meletakkan segelas teh hangat di ambang pintu. Mereka saling paham. Tak butuh bahasa. Penderitaan perempuan migran seringkali universal, terbungkam dalam kepasrahan. Ibu, suara Dara akhirnya keluar, parau. Apa yang ibu minta itu bisa membuat hidup kita lebih mudah, tapi tidak membuatku bahagia. Kalau rumah itu jadi milik kita, tapi aku kehilangan seluruh harga diriku, apa itu yang ibu sebut berhasil? Kali ini, ibu Dara tak menjawab. Hanya ada suara napas yang berat, mungkin kecewa, mungkin menahan tangis juga, atau mungkin hanya diam karena tak tahu harus berkata apa lagi. Batas antara cinta dan paksaan menjadi semakin kabur. Telepon itu ditutup tanpa salam. Dara merunduk di lantai, memeluk lututnya, menangis tanpa isak. Ia tak ingin membenci ibunya, tapi ia juga tak sanggup terus dipaksa menjadi pahlawan keluarga dengan mengorbankan tubuh dan jiwanya. Ia menatap dinding, berharap malam segera datang agar ia bisa memejamkan mata dan melupakan kenyataan, meski hanya sebentar. Dan di kesunyian kamar itu, Dara menyadari, terkadang, pengorbanan tak datang dari keberanian melawan dunia, tapi dari keberanian menolak ketika orang yang paling kita cinta meminta sesuatu yang tak sanggup kita berikan. Senja turun tanpa keindahan sore itu. Langit Riyadh berubah kelabu, seolah ikut meratapi keputusan yang akan diambil Dara. Di ruang tamu marmer yang dingin, sebuah sajadah digelar, bukan untuk salat berjamaah, tapi sebagai saksi atas sesuatu yang seharusnya suci namun terasa seperti penjara sunyi. Fawwas duduk bersila, dengan dua pria tua berjubah yang akan menjadi wali dan saksi. Tak ada senyum, tak ada lampu pesta, hanya sorot mata tenang yang menyimpan banyak hal tak terucap. Dara berdiri di balik pintu, tubuhnya lemas, tapi tekadnya tak bisa lagi ditunda. Gaun putih sederhana yang ia kenakan bukan simbol bahagia. Itu hanyalah pakaian bersih terakhir yang tersisa. Rambutnya disanggul seadanya, tanpa riasan, tanpa harum melati seperti yang ia impikan di masa kecil. Ia tidak berjalan menuju pelaminan, tapi didorong oleh gelombang harapan keluarga yang menekan dari jauh. Di dadanya, degup yang kacau menyatu dengan tangisan yang tak sempat tumpah. Ini bukan hari pernikahan, ini hari pengorbanan. Ijab kabul diucapkan dengan bahasa Arab yang ia pahami setengah-setengah. Saat kalimat, Kabil tunika aha, keluar dari bibir Fawwas, dunia Dara berhenti sesaat. Tak ada tepuk tangan, tak ada pelukan ibu, tak ada musik pengiring yang merayakan. Hanya doa singkat, lalu diam. Laila menyaksikan dari jauh, wajahnya penuh iba tapi tak bisa ikut campur. Dara kini resmi menjadi istri, secara agama, bukan negara, bukan hukum. Ia tertunduk, seolah tubuhnya telah dilepaskan dari satu ikatan dan dilemparkan ke jurang tak dikenal. Usai akad, Fawwas menatap Dara. Kamu sekarang milikku, bukan lagi pembantuku, katanya pelan. Suaranya terdengar lembut, namun mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Dara hanya mengangguk, tak punya energi untuk membalas. Ia bukan perempuan yang jatuh cinta, bukan pula istri yang siap mengabdi. Ia hanya selembar daun yang dilepas paksa dari pohonnya sendiri. Dalam ruang hampa itu, Dara merasa semua bagian hidupnya telah diambil dan disusun ulang atas nama keberhasilan keluarga. Malam pernikahan itu tak ada pelaminan, hanya ranjang besar yang kini tak lagi bisa ia hindari. Dara duduk di sisi ranjang, memandangi pantulan dirinya di cermin besar. Ia tak mengenali wajah itu, pucat, kehilangan cahaya, seperti boneka yang dipajang tanpa jiwa. Fawwas masuk tanpa suara, lalu duduk di sisi lain. Aku akan baik padamu, katanya. Tapi kebaikan yang dipaksakan tak pernah terasa benar. Dara menunduk, memejamkan mata, berharap waktu melompat cepat ke pagi. Pukul 2 dini hari, Dara keluar kamar dan berdiri di balkon, memandangi gurun yang gelap. Angin malam membawa dingin yang menembus kulitnya, tapi jauh lebih hangat daripada ranjang di belakang sana. Ia menangis pelan, bukan karena menyesal menikah, tapi karena menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas hidupnya. Semua ini terjadi bukan karena cinta, melainkan karena tekanan, karena hutang, karena rumah yang dijanjikan. Dan di bawah langit Arab yang tanpa bintang, Dara berbisik pada dirinya sendiri, jika ini takdir, biarlah aku bertahan. Tapi jika ini ujian, tunjukkan jalanku keluar. Sebab meski ia kini telah menyandang status istri, hatinya tetap milik seorang gadis Jawa yang hanya ingin dicintai tanpa syarat, bukan ditukar dengan rumah megah yang kosong dari makna. 3 bulan setelah ijab kabul yang sunyi itu, sebuah foto mulai beredar di kampung kecil tempat Dara lahir. Diunggah oleh seorang tetangga dengan caption berbunga-bunga, lihat rumah Mbak Dara, mantan TKW yang kini jadi nyonya Arab.
Rumah 2 lantai. Luar biasa. Foto itu menampilkan bangunan megah bercat putih gading, berpagar tinggi, lengkap dengan mobil SUV di garasinya. Seketika, nama Dara kembali mengisi bisik-bisik ibu-ibu di pengajian, jadi topik utama di warung kopi, dan menjadi bahan iri yang dibalut pujian palsu. Bu Marsinah menonton dari kejauhan, bangga bercampur getir. Di balik kekaguman tetangga, tersimpan kegelisahan yang tak bisa ia sampaikan. Rumah itu memang seperti mimpi yang menjadi nyata, lantai marmer, dapur luas, taman kecil yang tertata. Tapi Bu Marsinah tahu, tak satu pun sudut rumah itu yang dibangun dari kebahagiaan anaknya. Setiap gentengnya adalah air mata, setiap temboknya adalah perasaan hampa yang dipaksakan bernilai. Kabar rumah Dara menjalar seperti api. Sepupu-sepupu yang dulu mengejeknya karena jadi TKW, kini mulai merapat. Mereka mengirim pesan-pesan basa-basi, menanyakan kabar sambil menyisipkan harapan agar bisa mampir jika pulang. Ibu-ibu lain mulai membandingkan anak gadis mereka. Coba kamu ke Arab kayak si Dara, pulangnya bisa bangun rumah, kata mereka pada anak-anak yang bahkan belum tamat SMA. Dara dijadikan simbol keberhasilan, padahal ia sendiri tak tahu seperti apa rasanya berhasil. Sementara itu, di Riyadh, Dara menatap foto rumah itu dari layar ponselnya. Rumah itu berdiri di Boyolali, tapi ia bahkan belum pernah melihatnya langsung. Fawwas yang memutuskan semua, termasuk arsitek, warna cat, dan lokasi. Rumah itu hadiah atas pernikahan mereka, katanya begitu. Tapi Dara merasa seperti asing dari miliknya sendiri. Rumah itu dikirimkan sebagai bukti, bukan sebagai pelukan. Ia membiayai semuanya dengan diam, tapi justru dikisahkan sebagai perempuan beruntung. Dalam video call yang dilakukan dengan wajah dipoles agar tampak cerah, Dara menyaksikan ibunya berdiri di depan rumah itu dengan ekspresi puas. Lihat, Ra. Ibu udah dipanggil Bu Hajijah, padahal belum naik haji, katanya sambil tertawa. Dara ikut tersenyum, tapi hanya sebentar. Setelah panggilan berakhir, ia memeluk dirinya sendiri di kamar yang kini bukan tempat beristirahat, tapi ruang ketakutan yang terselubung formalitas. Di balik megahnya rumah yang dikirimkan dari Riyadh ke Boyolali itu, hubungan Dara dan ibunya retak tanpa suara. Tak ada lagi obrolan ringan atau cerita lucu dari masa kecil. Semua berubah menjadi laporan progres dan pengingat bahwa Dara kini punya tanggung jawab lebih besar. Ia tak lagi menjadi anak, tapi pundi-pundi berjalan yang harus terus mengalirkan nilai tukar. Cinta seorang ibu berubah menjadi desakan berbalut doa. Dan yang paling menyakitkan, saat Dara mendengar kabar bahwa adik sepupunya akan menikah dan meminta rumah Dara dijadikan tempat resepsi karena paling mewah di kampung. Dara hanya bisa tertawa kecil, getir. Ia adalah istri tanpa pesta, tapi rumahnya akan digunakan untuk merayakan cinta orang lain. Sebuah ironi yang terlalu tajam untuk diabaikan. Di ujung malam, saat seluruh Riyadh terlelap, Dara menatap layar ponselnya. Ia melihat rumah 10 miliar itu, lalu menutup matanya sambil berbisik, jika rumah ini membuat banyak orang bangga, mengapa aku sendiri merasa semakin kecil di dalamnya? Suatu pagi yang terlampau sunyi, Dara terbangun dengan mual yang tak biasa. Tubuhnya lemas, aroma makanan membuat perutnya berontak, dan pikirannya dihantui firasat aneh. Ia mencoba menyangkal, menyalahkan cuaca atau kelelahan, namun gejala itu terus datang seperti ombak yang tak kunjung reda. Akhirnya, di sebuah apotek kecil dekat pasar, Dara membeli tes pack dengan tangan gemetar. Ia menyembunyikannya di balik gamis, berharap tak seorang pun mengenali wajah asing yang telah jadi milik seorang suami yang tak ia cintai. Di kamar mandi majikan, saat 2 garis merah muncul dengan jelas, dunia Dara runtuh dalam sekejap. Napasnya tercekat, kakinya lunglai. Ia terduduk di lantai keramik dingin sambil memandangi hasil itu berulang-ulang, seolah berharap garisnya berubah. Bukan karena ia membenci anak, tapi karena ia tahu ia tak pernah menginginkan kehamilan dalam ikatan seperti ini. Ia tak pernah diberi ruang untuk menyiapkan hati. Yang ia jalani bukan pernikahan, tapi perjanjian sepihak tanpa pilihan. Fawwas menyambut kabar itu dengan sorak gembira. Ia mencium kening Dara, menyebutnya berkah dari langit, dan menjanjikan akan membelikan perhiasan emas serta kamar bayi terbaik. Tapi di balik senyum itu, Dara hanya membeku. Ia tak bisa membalas antusiasme Fawwas, karena ada satu pertanyaan yang terus memburunya. Apakah anak ini akan tumbuh mencintai ibunya, jika ibunya sendiri tidak bisa mencintai ayahnya? Pertanyaan yang terlalu perih untuk diucapkan keras-keras. Dalam diam, Dara mencoba menerima. Ia membaca buku kehamilan, memijat perutnya dengan lembut setiap malam, namun selalu diiringi keraguan. Setiap kali ia menyentuh perutnya,
Ada luka lama yang ikut terbuka, tentang pilihan yang tidak pernah ia miliki, tentang malam-malam sunyi tanpa persetujuan. Ia ingin anak itu lahir sehat, bahagia, dan tidak membawa beban masa lalu. Tapi bagaimana jika semua rasa itu terwariskan, bahkan tanpa kata? Di Boyolali, kabar kehamilan Dara disambut bagaikan berkah ketiga setelah rumah dan status istri. Bu Marsinah menangis di telepon, bukan karena haru, tapi karena yakin cucunya akan memperkokoh posisi mereka di mata tetangga. Lihat nanti, Ra. Anakmu pasti ganteng. Dara harap itu mahal, katanya, tanpa sadar menusuk hati Dara lebih dalam lagi. Dara hanya menjawab dengan tawa pendek, lalu mematikan sambungan dengan alasan sinyal buruk. Padahal, hatinya yang benar-benar sedang putus. Pada malam ke-40 kehamilan, Dara bermimpi aneh, ia berada di tengah gurun, memanggul anak kecil yang terus menangis, sementara sekelilingnya hanya pasir dan angin. Tak ada suara lain, tak ada pelukan, hanya tangis yang tak bisa ia redakan. Dara terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Ia duduk lama di tepi ranjang, memandangi perutnya yang mulai membuncit, sambil berkata lirih, "Maafkan ibu, nak. Ibu belum siap, tapi akan belajar mencintaimu." Dan di balik tirai jendela, bulan tampak penuh malam itu. Mungkin menjadi satu-satunya saksi atas pergolakan jiwa seorang perempuan yang mencoba mencintai anaknya, meski ia sendiri belum sembuh dari luka pengkhianatan tak bersuara. Tangisan pertama itu menggema di ruang bersalin rumah sakit Riyadh pada dini hari yang sepi. Dara menggigit bibirnya kuat-kuat menahan nyeri. Bukan hanya dari tubuhnya yang terkoyak melahirkan, tapi dari hati yang terasa dikuliti. Bayi laki-laki itu mungil, putih kemerahan, dengan garis wajah yang samar. Namun saat diserahkan ke pelukannya, Dara merasa seperti menggenggam kehidupan yang belum siap ia miliki sepenuhnya. Air mata jatuh, bukan hanya karena lega, tapi karena ketakutan yang membayangi sejak dua garis merah itu muncul. Fauwas datang 2 jam kemudian, wajahnya tanpa ekspresi haru. Ia melihat bayi itu sekilas, lalu bertanya, "Kenapa matanya tak seperti aku?" Pertanyaan yang menusuk lebih tajam dari pisau bedah yang membelah tubuh Dara tadi. Ia mengira akan mendapat pelukan atau pujian, tetapi justru disambut dengan kecurigaan. Dara membeku. "Dia anakmu. Lahir dari rahimku setelah 9 bulan menahan sakit dan ragu," jawabnya lirih. Namun Fauwas tak merespons. Ia keluar ruangan, meninggalkan Dara dengan bayinya yang kini terasa sendirian di dunia. Hari-hari setelah kelahiran menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada nama yang diberikan secara resmi. Bayi itu dipanggil anak Dara, bukan putra Fauwas. Ketika perawat menanyakan nama ayah untuk akta lahir, Fauwas menghindar. Ia berkata akan mengurusnya nanti, tapi Dara tahu, nanti itu bisa berarti tak akan pernah. Kabar kehamilan yang dulu dirayakan kini berubah jadi rahasia yang ingin dikubur dalam-dalam. Fauwas mulai pulang lebih larut, menghindari kamar, menghindari suara tangis bayi yang ia anggap bukan titipan langit, melainkan keraguan berdaging. Dara menyusui sambil menahan tangis. Ia melihat wajah kecil itu dan bertanya-tanya, apakah kelak anak ini akan bertanya, "Mengapa aku tak punya nama keluarga?" Ia tak punya jawaban. Ia hanya bisa memeluk lebih erat, menyanyikan lagu Jawa yang dulu dinyanyikan ibunya, lagu yang kini terasa seperti satu-satunya warisan yang bisa ia berikan. Tak ada akta, tak ada status, hanya pelukan yang penuh luka. Kabar tentang kelahiran itu pun nyaris tak disampaikan ke Boyolali. Dara takut ibunya akan bertanya mengapa nama Fauwas tidak tercantum. Namun, akhirnya ia mengirim foto bayi itu juga. Bu Marsinah menangis, lalu segera memposting foto cucunya ke media sosial dengan caption, "Cucu Arab kami sudah lahir. Lihat matanya, turunan bangsawan." Dara membaca itu sambil menggigit bibir, menahan amarah yang tak bisa diluapkan. Bahkan ibunya pun hanya melihat tampilan luar, bukan luka dalam yang belum mengering. Suatu malam, saat bayi itu demam tinggi, Dara panik. Ia menelepon Fauwas yang sedang di luar kota, memohon bantuan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah suara dingin, "Bawalah ke klinik, jangan ganggu aku." Dara menggigil, bukan karena suhu anaknya, tapi karena kesadaran bahwa ia telah menjadi ibu tunggal, dalam pernikahan yang tak pernah diberi pengakuan sepenuh hati. Ia menggendong bayinya sambil berkata, "Kita hanya punya satu sama lain, nak. Tapi itu cukup, asal kamu tetap hidup." Dalam bayang-bayang rumah mewah yang kini terasa seperti penjara, Dara duduk di sudut kamar, memandangi bayi yang tertidur dengan napas berat. Ia bukan lagi perempuan yang ingin diakui, tapi seorang ibu yang hanya ingin anaknya tumbuh tanpa harus tahu betapa pahitnya dunia ini memperlakukan ibunya.
Di matanya, tak ada kilau emas atau harapan akan warisan. Hanya tekad untuk bertahan, meski dunia menolak keberadaan darah dagingnya sendiri. Dan saat fajar menyingsing, Dara menggenggam tangan mungil itu lebih erat. Ia tahu, tak ada yang bisa menghapus air mata masa lalu, tapi ia bersumpah, selama ia masih bernapas, tak ada seorang pun yang bisa mencabut anak itu dari pelukannya. Meski tak diakui dunia, anak itu adalah kebenaran yang ia lahirkan dengan segenap luka. Rumah megah di Boyolali itu akhirnya kosong. Tak ada lagi gelak tawa pura-pura Bu Marsinah di teras, tak terdengar suara pengajian yang dulu rutin diadakan tiap malam Jumat. Sejak kelahiran cucu yang tak pernah diakui Fauwas, hubungan Dara dan ibunya perlahan merapuh, kemudian retak tanpa sisa. Bu Marsinah yang semula dielu-elukan warga, kini memilih mengurung diri. Ia tak lagi bisa membanggakan rumah itu tanpa dibayangi bisik-bisik tentang status cucunya yang, katanya Arab, tapi tak ada bukti. Surat kabar tanah dan bangunan yang dulu diserahkan Fauwas untuk nama Dara, tiba-tiba ditarik kembali oleh pengacara dari Riyadh. Satu demi satu keistimewaan yang diberikan Fauwas mulai dicabut, seolah balas dendam atas keraguan yang tumbuh di hatinya sendiri. Ketika Fauwas menyatakan bahwa rumah itu akan dijual demi menutup urusan yang membebani nama baiknya, Bu Marsinah menangis terseduh, memohon, bersujud, bahkan menghubungi tokoh desa. Tapi semua sia-sia. Rumah itu bukan milik mereka sejak awal. Dara hanya menyaksikan semuanya lewat video call, tanpa daya. Setelah beberapa bulan kosong, rumah 10 miliar itu dijual kepada seorang pengusaha asal Semarang. Ia membayar kontan, lalu merenovasi hampir seluruh bagian rumah, menghapus jejak Dara dan keluarganya. Cat putih berubah menjadi abu metalik, pagar diganti dengan motif kontemporer, dan taman kecil dibongkar menjadi garasi tambahan. Rumah itu tak lagi membawa kenangan, hanya luka yang dipaksa untuk dilupakan. Saat kabar penjualan rumah sampai ke Riyadh, Dara hanya terdiam. Tak ada air mata. Ia terlalu letih untuk marah atau sedih. Bu Marsinah tak kuat menerima kenyataan itu. Ia pergi dari rumah kontrakan yang disediakan Fauwas, kembali ke rumah lamanya yang hampir roboh. Ia dijauhi keluarga, dianggap tamak dan tega menjual anak demi gengsi. Kehilangan rumah adalah kehilangan harga diri bagi Marsinah. Tapi bagi Dara, itu hanyalah akhir dari ilusi. Rumah itu memang tak pernah dibangun di atas cinta, hanya di atas mimpi-mimpi palsu yang dipaksa jadi kenyataan dengan paksa dan paksaan. Di Riyadh, Dara menatap anaknya yang mulai bisa duduk. Senyum mungil itu memberi kekuatan yang tak bisa ditandingi emas atau rumah sebesar apapun. Tak apa, nak. Kita tak punya rumah, tapi kita punya dunia kecil yang tak bisa dijual siapapun, ucapnya lembut. Ia mulai menjahit dari rumah, menjual pakaian bayi ke sesama TKW, mencoba mandiri tanpa bantuan suami yang kian menjauh. Ia tahu, kisah cintanya telah mati. Tapi cinta sebagai ibu, itu baru dimulai. Fauwas semakin jarang pulang. Ia sibuk membangun citra baru, menjauhi Dara dan anak mereka seolah tak pernah ada. Kadang Dara melihatnya di televisi, duduk berdampingan dengan perempuan-perempuan bangsawan dalam acara keluarga kerajaan. Hatinya tak lagi tergores. Ia hanya menghela napas, sadar bahwa ia pernah dipinjam sebentar untuk cerita yang akhirnya tak layak dikenang. Dara memilih diam, karena balas dendam terbaik adalah bertahan hidup. Saat angin gurun menerpa jendela kamarnya malam itu, Dara menulis surat kepada ibunya untuk pertama kalinya setelah rumah itu dijual. Ia tak menulis dengan amarah, tapi dengan kejujuran. Ibu, rumah itu memang megah, tapi ia bukan tempat pulang. Kini aku sedang membangun rumah yang baru, di hati anakku. Dan rumah ini, tak akan pernah bisa dijual. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi oleh lalu lalang manusia dengan mata lelah dan langkah tergesa. Di tengah keramaian itu, Dara melangkah perlahan, menggandeng tangan kecil yang kini sudah bisa berjalan sendiri. Anaknya mengenakan kemeja putih bersih dan celana kaki, matanya menatap ke segala arah dengan rasa ingin tahu yang polos. Tak ada yang tahu bahwa bocah itu lahir dari luka yang dalam. Tapi Dara kini bukan lagi perempuan yang mengendap dalam bayang-bayang luka. Ia kembali ke tanah kelahirannya bukan sebagai istri orang, bukan sebagai korban, tapi sebagai ibu yang telah bertarung habis-habisan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di Boyolali, kabar kepulangan Dara tersebar lebih cepat dari angin. Tetangga-tetangga yang dulu memuja-muji rumah mewah, kini datang kembali dengan wajah pura-pura ramah. Mereka penasaran, ingin tahu, tapi tak berani bertanya langsung. Bu Marsinah hanya bisa menatap dari jendela. Ia tahu, anak yang dulu ia paksa menikah demi gengsi kini berdiri tegak tanpa bantuan siapapun. Tak ada emas, tak ada gelar,
Tapi ada ketegasan di sorot mata Dara yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pertemuan antara ibu dan anak itu terjadi dalam diam. Dara datang ke rumah tua itu tanpa membawa amarah, hanya sepasang sandal jepit dan sekotak kue untuk menghormati. Bu Marsinah menyambut dengan mata berkaca, bibirnya bergetar, tapi tak mampu mengucapkan maaf. Dara hanya duduk, mempersilakan anaknya di pangku sang nenek. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu, hanya ada momen sunyi yang penuh pengakuan tak terucap. Dan bagi Dara, itu sudah cukup. Ia tak menuntut pengakuan, hanya penerimaan bahwa semuanya telah berubah. Dara kini membuka butik kecil hasil tabungan menjahitnya di Riyadh. Ia menjahit baju bayi dan busana muslimah, pelanggannya kebanyakan ibu-ibu muda dan sesama mantan TKW yang kembali ke tanah air dengan luka serupa. Ia tak pernah membicarakan masa lalu kecuali jika ditanya. Dan saat ia menjawab, suaranya tenang, tak ada dendam. Saya pernah menikah di tanah orang. Tapi saya memilih menjadi perempuan utuh di tanah saya sendiri, begitu katanya suatu hari dalam sebuah pelatihan kewirausahaan. Anaknya tumbuh sehat, ceria, dan penuh kasih sayang. Ia memanggil Dara ibu dengan nada bangga. Tak pernah sekalipun ia bertanya soal ayahnya, seolah anak itu tahu, cerita mereka dimulai hanya dari dua orang, seorang perempuan yang bangkit dari keterpurukan dan anak lelaki yang menjadi alasan untuk terus hidup. Dara mengajarinya menanam bunga di halaman kecil kontrakannya, sambil bercerita tentang keberanian, bukan tentang kepahitan. Ia ingin anaknya tumbuh tanpa mewarisi beban masa lalu. Pada suatu sore yang sejuk, Dara menerima undangan menjadi narasumber dalam seminar bertema, Perempuan dan Kemandirian Pasca Migrasi. Ia naik ke panggung dengan gamis sederhana dan kerudung putih, tanpa perhiasan mencolok. Ia tidak membaca naskah, hanya berbicara dari hati. Setiap kata yang terucap lahir dari luka yang telah dijahit rapi dengan keberanian. Di antara hadirin, banyak mata yang basah, bukan karena kisah sedihnya, tapi karena kekuatannya. Di akhir seminar, seseorang bertanya, apa yang membuat Mbak Dara mampu bangkit? Ia tersenyum sebentar, lalu memandang putranya yang duduk di bangku depan sambil memainkan boneka kain. Karena saya akhirnya memaafkan diri saya sendiri. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya layak untuk bahagia. Dan di senja hari itu, dengan cahaya keemasan membias di jendela aula, Dara benar-benar telah pulang. Bukan ke rumah 10 miliar yang pernah menjebaknya, tapi ke ruang batin yang telah ia bangun sendiri, sedikit demi sedikit, dengan cinta, keberanian, dan air mata yang tak lagi sia-sia.